datang di 789 Podcast Living Creative Mind. Halo semuanya, ketemu lagi nih bareng kita di sini. Ada aku Ganjar dan aku Bagas Dian Irvano. Oke, jadi untuk episode kali ini kita mau membahas tentang apa sih nih guys hari ini? Nah, untuk episode kali ini kita mau membahas mengenai dunia musik nih. Waduh, keren. Nah, kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial hari ini yang turut memeriahkan skena permusikan di Yogyakarta dengan perilisan album di bulan September kemarin. Ada siapa guys? Oke, kita sambut yaitu Benjamin Noel Silalahi ada di sini teman-teman semuanya. Halo teman-teman. Oke, halo Mas Noel. Mungkin kita awali podcast ini dengan pertanyaan yang standar nih. Pertanyaan pertama adalah gimana kabarnya Mas Noel hari ini? Oke. Ya itu bukan standar, basa-basi sebenarnya. Oke. Kabarnya semakin tua, baik, masih itu ya menantikan angka-angka di media sosial itu menaik seperti kita semua pembuat konten. Oke, bercanda. Oke, anyway kabarnya baik. Ya oke sih. Survive lah, masih hidup lah sampai sekarang. Oke, bagaimana kesibukannya Mas Noel di masa pandemi ini? Apakah tetap produktif atau misal ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya tertunda di tahun atau dibatasi? Ketunda ya banyak banget ya, kita semua kegiatannya ketunda kan. Kampus apa segala macam semuanya jadi online, tapi malah lebih lebih padat sekarang. Karena orang ngajak ketemuan juga nggak ngingat waktu kan, apa-apa bisa online, deadline di mana-mana bisa dikerjain. Jadinya lebih banyak pekerjaan lain. Dan memang yang tadi kayak kalian mention, albumnya aja itu idenya itu muncul pas pandemi dan diproduksi selama pandemi. Puji Tuhan cukup ya bisa dikatakan cukup produktif lah. Mantap gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih Mas, bisa diceritain nggak sih backgroundnya Mas Noel dan sekarang tuh profesinya apa? Biar teman-teman semua ini tahu pengen nonton. Profesi, backgroundnya putih ya teman-teman. Waduh. sama semua putih. Backgroundnya dari mana ya? Saya S1 dari Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Waduh. Sekarang masih menempuh studi S2 di UGM juga, Magister Ilmu Komunikasi. Sama kayak teman-teman juga kan, DKV. Ya, kita berhubungan sama komunikasi. Dunia yang sama kayak gitu. Tapi karena ini bahas musik, mungkin aku jelasin background musik. Aku sebenarnya anak les-lesan dari kecil. Itu dulu main instrumen pertama yang dipelajari itu piano. Piano itu dipaksa sama orang tua. Dan seperti layaknya anak-anak kecil pada lainnya, ketika guru piano datang, aku pura-pura sakit karena malas banget belajar piano gitu. Tapi sekarang bisa main piano. Pura-pura flu gitu. Pura-pura saya flu, jarinya sakit, apa hubungannya? Nyambung. Tapi akhirnya lesnya terhambat, berhenti dan segala macam. Tapi tiba-tiba minta sama orang tua, aku pengen les drum. Ya udah, terus akhirnya karena aku tertarik sama drum, aku belajar drum sampai sekarang lebih banyak main drum. Terus di tengah main drum aku aktif main musik di gereja juga. Nah di gereja itu yang aku jadi terlibat juga. Pengen main piano, pengen main gitar, pengen main bass dan segala macam. Jadinya belajar, terus akhirnya itu ada ngambil beberapa les juga, dan akhirnya sampai sekarang aktif main musik terus di gereja, sampai pindah dulu di Pontianak, sekarang di Jogja, dan belajar alat musik lainnya dari teman-teman lainnya. Dan kalau dibilang musisi yang memeriahkan skena musik Jogja atau yang aktif banget, jujur aku belum seaktif itu. Beberapa kali ngebantu teman-teman aja, dan lebih banyak main musik di gereja juga. Tapi kalau di luar mungkin lebih banyak di kampus juga. Ya nggak seaktif teman-teman dari beberapa komunitas musik di Jogja. Yang lain juga cuman pernah main sesekali aja. Tapi tahun ini karena banyak hal yang bisa kita lakukan di digital, baru berusaha masuk dengan solo album tadi kayak gitu. Aku jujur ketika rilis itu pun tidak terlalu nge-aim untuk ini didengar banyak orang atau untuk masuk sebagai satu karir tersendiri kayak gitu, sebagai satu hal yang aku fokuskan banget. Tapi aku cuman pengen berkarya, dan apa yang bisa aku lakukan kayak ada drive-nya gitu aja, dan aku cemplungkan gitu. Jadi aku bukan musisi yang full time, bukan musisi yang semusisi itu, bukan musisi yang kayak yang betul-betul fokus karyanya ini harus ini, dan itu aku lakukan di sela-sela waktuku melakukan pekerjaan lain juga. Jadi kira-kira kayak gitu. Berarti Mas Noel ini asalnya dari Pontianak ya? Aku orang Batak, lahir di Pontianak. Dan terus apa yang sampai memutuskan Mas Noel untuk masih tetap berkarir di Jogja? Masih tetap berkarir di Jogja karena Jogja itu
istimewa. Ya. Weh. Banyak musisi bikin lagu tentang Jogja. Gitu. Itu alasan sentimentalnya. Menarik Alasan sekali. Jogja itu menarik sekali. Alasan realistisnya tetap saja kemungkinan untuk mendapatkan cuan ya. Udah pasti. Karena udah sudah. ada pekerjaan yang cukup settle juga dan aku pengen meniti karir di Jogja juga. Aku suka ekosistemnya, itu sangat membuka ruang bagi kreativitas. Ketemu banyak orang dan aku suka ketemu orang dari berbagai tempat Dan- itu secara bersamaan kayak gitu. Di satu sisi ini bisa jadi satu hal yang apa ya, yang sentimental gitu karena pergaulanku di Jogja berbeda dengan di Pontianak. Kan aku bergaul sama orang 10 tahun, 12 tahun. Di Jogja paling banter tuh 3 tahun, 4 tahun. Ya kan orang pindah terus datang. Terus tahun depan aku punya circle baru Bertukar lagi. terus, Orang tukar datang. terus, Tapi iya. itu yang bikin aku jadi kaya kan pengetahuan. Aku bisa bergaul sama teman-teman yang main musik dari Indonesia Timur. Mereka punya style tersendiri, teman-teman yang dari rootku sendiri, orang-orang Batak tiba-tiba datang, oh style begini, ketemu ini dan bergaul. Itu yang bikin Jogja tuh sampai sekarang unik dan apa selalu istimewa. Selalu istimewa. Itu yang Apa penting. istilah orang sini? Serawungnya tuh Ya, serawungnya tuh nggak cuman tingkat provinsi, tapi nasional gitu. Semua luas satu Jadi kita bisa Indonesia. belajar ilmu dari mana-mana. Dan itu menarik menurutku. Oke. Tadi kita sempat nyinggung soal albumnya nih, Mas. Mm-mm. Bohemian apa? Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Iya, salah kayak Oke. Rhapsody of You and Me. Nah, Rhapsody of You and Me. Nah, bisa diceritain gak sih, Mas? Itu tuh ide-idenya dari mana, lagu-lagunya, liriknya, inspirasi dari mana dan Oke. proses pembuatannya tuh berapa lama kira-kira? Rhapsody of You and Me. Itu sebenarnya satu lirik di lagunya lagu apa ya tahun 2015. Nah. Symphony Clean Bandit kan ada kata-kata Rhapsody of You and Me. Waktu itu emang juga kepikiran juga aku suka sama kata-kata Rhapsody di Bohemian Rhapsody gitu. Sepertinya jarang orang yang menggunakan kata itu. Rhapsody itu kan artinya adalah satu ungkapan perasaan yang menggebu-gebu yang dilantunkan dalam sebuah melodi kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya itu kan apa ya? Makna dari albumnya. Satu, aku punya ide, oh aku pengen pakai kata Rhapsody. Terus yang kedua, aku selama ini memang lebih banyak aktif di dunia pergerejaan kayak gitu, main musik di gereja di mana-mana dan teman-teman mungkin tahu dan aku juga sering juga main musik di sama teman-teman kayak gitu di luar lingkungan gereja dan aku pengen punya karya yang di situ yang bisa dinikmati semua orang. Sebelumnya tahun lalu aku juga ngerilis lagu gereja, single sendiri kayak gitu. Aku produksi sendiri dan aku pengen punya apa ya? Pengen punya karya juga yang bisa didengarkan oleh semua orang kayak gitu. Jadi tidak membawa label gereja atau label agama tertentu seperti itu. Jadi itulah aku decide pengen bikin album kayak gini. Awalnya sih aku pengen cuman bikin single. Single yang aku produksi sendiri karena kita nggak bisa kemana-mana. Jadi waktu itu lagi ngetren musik elektronik, kita ngedengerin Pamungkas, lagi naik, aku lagi banyak dengerin Pamungkas banget. Ada Hindia juga, terus ngelihat kalau di luar negeri banyak banget musik produser yang bikin musik sendiri dari rumah kayak gitu dan aku coba bikin. Itu tuh lagu UNI sebenarnya. Lagu track berapa itu yang kalian pakai? Aku lupa juga. Track nomor 5. 5 track nomor 5 UNI itu. Jadi aku sebenarnya pengen messing up with beats aja dari DAW ku, dari software produksi musik. Aku bikin beat, aku pengen bikin lagu yang elektronik. Terus lama-lama kepikiran juga, ternyata bisa ya, jadi juga ya. Gimana kalau aku bikin album sekalian? Sekaligus ya sebenarnya kan yang selalu aku bombardirkan itu ini adalah album perayaan aku 10 tahun serius main musik kayak gitu. Sebenarnya itu tuh bukan alasan utamanya. Sebenarnya karena nggak sengaja aja supaya ada caption gitu. Karena nggak sengaja sebenarnya. Ya memang kita anak komunikasi harus pintar mencari konten kayak gitu kan, dihubung-hubungkan. Harus mencangkut teknologi. Oke, 10 tahun bermain musik. Tapi aku pengen bikin selebrasi. Oke, bisa nggak ya aku bikin album? Nah, jadi muncullah ide itu karena 10 tahun bermain musik. Aku juga punya satu materi, lagu pertama. Jadi yang pertama muncul adalah lagu yang paling terakhir. Sebenarnya harusnya UNI itu lagu yang paling terakhir. Dalam artian lagu yang paling modern kayak itu. Terus aku punya temen SMP 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ding aku bikin lagu sama dia. Dia suaranya sangat oldies dan kami bikin lagu tentang judulnya Letting You Go for the Best. Lagu nomor 1 itu. Nah, suaranya sangat oldies. Kami dulu pernah rekam di Instagram, banyak orang yang suka. Jadi cuman iseng-iseng aja karena meet up, kita bikin lagu yuk. Ayo, kebetulan dia sad boy dan mungkin lagi curhatan kayak gitu. Jadi kita bikin lagu, terus kita nyanyi. Ini vibe-nya sangat country. Terus aku dapat ide dong. Aku punya lagu yang sangat oldies,
nggak ada unsur elektronik di dalamnya. Semuanya tuh vibe-nya sangat 80-an. Kenapa tidak dikolaborasikan? Dan aku punya lagu yang sangat Yeah. modern gitu. Nah. Apa yang bisa kita bikin? Aku bikin album aja. Oh, Jadi album ini lagu pertamanya itu lagu yang tadi. Oh. Lagu yang terakhir itu lagu yang sangat modern. Jadi gimana kalau ini menggambarkan apa ya? Dia progresif. Jadi lagu yang pertama itu tahun 80, lagu yang kedua itu aku bikin tahun 90, Berkembang, 2000, berkembang Oh. sampai yang sangat elektronik tadi. Oh, iya. Nah, Oke, itu sih ternyata awal idenya. di baliknya Rhapsody of You and Me itu ya berarti Iya, itu. perkembangan dari dan menggambarkan 10 tahun itu tadi kan ceritanya. Betul. Jadi lebih ke arah apa ya? Konsep bermusiknya ketimbang makna di Dari balik lirik. gitu. Oh ya, makna di liriknya I aku see. tidak mengesampingkannya ya. Oh. Cuman yang pertama muncul itu dulu. Yang pertama muncul perkembangan. Sekaligus menggambarkan perkembangan bermusikku gitu. Kayak dulu tuh kalau kalian denger Letting You Go for the Best waktu aku SMP, pianonya di situ dominan dan itu sangat country. Kalau misalnya di Pontianak di sekolahku, lagu-lagu yang diajarin buat nyanyi bahasa Inggris, itu kan biasa kayak gitu kan. Dikta. Ya lagu-lagu bocah-bocah Upbeat, SD ya. buat belajar bahasa gitu loh. Lagu-lagu yang dinyanyiin anak-anak SD kalau misalnya manggung di mall atau kalau misalnya di pinggir jalan, yang walaupun fales tapi orang tuanya senang kayak gitu, bisa buat di foto-foto pada waktu itu. Nah, model-model kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu progresif terus. Itu tadi kan dari perkembangan lagunya. Kalau liriknya sendiri dari Nah, mana? liriknya sendiri makanya aku bikin jadinya apa ya? Sesuai Apakah gitu. dari keresahan Mas Noel atau dari keresahan teman-temannya yang cerita curhat-curhat Oke. tadi? Ya orang-orang sekitar. Jadi orang sekitar tuh punya banyak kisah-kisah apa ya? Nah, ini. Bagaimana cara mereka Ini kan melihat biasanya hidup, menarik melihat ya. cinta gitu. dan itu jadinya aku susun sama kalau aluran musiknya kan progresif nih kan. Nah, kalau bisa itu juga cerita gitu. Itu juga satu cerita. Jadi lagu pertama Letting You Go for the Best. Jadi orang itu meninggalkan satu orang yang dia cintai. baik. Ini cerita dari teman-teman kayak gitu kan. Kita bikin, aku sama temanku bikin lirik, kita bikin gini aja bro, bla 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 bla. Lagu galau tapi iramanya ceria kayak gitu. Lagu galau iramanya ceria. Oke. Terus yang kedua itu tentang ketika dia masih sendiri gitu. Dia sendiri, dia ngadapin banyak pergumulan dengan dirinya. Terus aku ketemu sama temanku yang satu gitaris yang luar biasa, dia baru rilis beberapa single juga. Shout out namanya Nanda, Tone Oke, Chaser Mas 101 Nanda. dari Hanas Pineapple juga. Dia juga baru rilis banyak banget karya-karya luar biasa. Aku belajar banget. Aku ngelihat orang ini yang kayak apa ya? Dia percaya sama dirinya, tapi banyak tantangan juga. Banyak orang yang meragukan, banyak orang yang kesal. Dan itu aku melihat apa ya? Melihat bagaimana aku ketika aku masih SMA. Kan kita kan galau kan? Identitas diri kita gitu apa segala macam. Banyak orang meragukan. Makanya muncullah lagu judulnya itu Memangnya Kenapa. Nah, waktu aku SMA, dulu semua drummer beli double pedal, terus rock-rockan, main drum pakai singlet kayak gitu. Berusaha pengen bikin tato tapi takut dosa. Enggak. Maaf kepada teman-teman yang bertato, ini kan perspektif sendiri gitu. Enggak, I'm really fine with orang-orang yang pakai tato kayak gitu. Dan apa ya? Good. Ya udah, aku ngelihat temanku ini cocok. Oke, aku bikin lagu yang cocok ketika kira-kira aku waktu SMA kayak gitu. Muncullah Memangnya Kenapa. Lalu yang ketiga hadir di hidupku itu aku beranjak ke akhir SMA, itu mulai banyak pop jazz itu masuk ke Indonesia. Jadi mulai meninggalkan double pedal di drum, mulai nggak suka berisik-berisik. Itu aku ya gitu. 4 tahun main metal, putar-putar stick, lempar-lemparan, teriak-teriakan. Tiba-tiba bosan gitu. Bukan bosan ya, kayak tiba-tiba masuklah. Jenuh. Ya di Indonesia drummer-drummer gospel, Mantri yang pop jazz, Tulus masuk, Glenn Fredly mulai naik lagi. Tiba-tiba pop jazz kan sempat kan dulu Melayu, boy band, terus tiba-tiba nge-jazz. Raisa, Tulus. Belum zamannya Ardhito tapi. Belum, masih jauh itu. Masih yang tahun 2013, 14, 15. Tiba-tiba jazz ini naik lagi ya. Di mana-mana orang-orang pada belajar. Nah, terus mulailah masuk. Jadi lagu yang ketiga itu vibe-nya agak-agak ke sana. Lalu lagu yang keempat pas masuk kuliah itu ketika dia udah jatuh cinta kayak gitu kan, selesai. Terus lagu yang keempat saya tulis sama pacar saya sekarang. Spesial ini berarti. Tapi bukan lagu cinta. Oh, ini lagu malah tentang lagu cinta. Tentang hidup. Judulnya Di Bawah Matahari. Lagu Di Bawah Matahari ini indie folk kayak gitu. Kalau saya masuk kuliah, jujur di Jogja saya baru kenal sama lagu-lagu yang model kayak gitu. 420, lagu-lagu yang kayak puisinya Chairul Anwar di dalam liriknya sampai kita bingung sendiri ini artinya apa. Dan syarat makna laksana senja berima mikrofon mandi pagi sinar segala macam itu dimasukkan ke dalam puisi gitu, berima kayak gitu. Nah, aku bikin lagu yang kayak gitu.
model folk. Baru yang terakhir tadi lu UNI, terus yang terakhir Thank You For Today. Thank You For Today itu jadinya lagu di akhir karena itu genre yang sampai sekarang paling sering aku mainkan. Jadi progresif gitu. Thank You For Today itu kayak ucapan terima kasih atas menemani hari yang bisa baik, bisa buruk. Berarti total ada 7 track ya, Mas? Ada 6 lagu, tapi 7 track. Nah, lagu yang terakhir itu UNI yang piano version. Aku pengen bikin versi karena UNI itu kan apa ya? Lagu punch-nya gitu. Ada lirik gongnya. Rhapsody of You and Me-nya di situ dan gongnya di situ. Jadi aku pengen bikin 2 versi gitu. Versi yang akustik sama versi yang full. Oke, mantap. Terus apa sih Mas yang sampai memutuskan Mas Noel ini di masa pandemi tetap rilis album nih? Aku masa-masa ini tetap rilis album. Apa ya? Justru karena pandemi aku rilis album. Justru karena pandemi. Karena kalau misalnya nggak pandemi aku nggak rilis. Aku rilis album kayak gitu. Idenya ini muncul di tengah kesendirian gitu loh, kayak aku pengen bikin karya selama aku di rumah aja gitu. Nah, karena waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ketemu teman-teman pada pulang semua. Dan beberapa dari mereka gitaris, basis yang instrumennya itu tidak bisa dibawa pulang gitu, mereka titipkan nama aku dan aku main-main di sana, tiba-tiba dapat ide bikin album. Jadi explore sendiri. Iya, seperti itu. Berarti itu untuk produksinya berapa lama, Mas? Produksi Rhapsody of Total You and Me itu. Kalau yang produksi yang serius ya, konsep albumnya udah jadi, itu aku mulai bulan Juli tahun ini berarti? Juli tahun ini. Juli, Agustus, September. 2 bulan. 2 bulan. Keren. 2 bulan dari sealbum. Kita bikin 2 bulan pusing. 2 bulan. Oke, baik Mas Noel, untuk kita segmen kali ini kita break dulu ya. Iya, kita tahan dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke. Kita lanjut lagi ya, Mas. By the way, FYI ya teman-teman semua yang nonton, ini adalah Mas Noel yang lagunya ada di web series Commit Mind. Kalian yang belum nonton web seriesnya, cek di YouTube kita, ada di Sengkuyung.pictures. Jangan lupa ditonton. Ya. Ini podcast ini naik berarti udah ada 2 episode. Jadi ini waktu lihat ini langsung lihat. Saya belum lihat tuh episode 2-nya tuh. Nanti berarti setelah sini langsung nonton. Iya. Karena podcast ini tayang udah episode 2. Lanjut guys. Oke. Gimana Mas, tanggapan sedikit lah testimoni dari Mas Noel tentang web series kita? Keren banget gitu. Apa ya? Ceritanya relatable buat banyak orang. Simple, nggak yang terlalu gimana gitu, nggak yang terlalu ribet. Jadi mudah diingat dan menyentuh secara emosi juga. Aku suka desain apa sih istilahnya kalau perfilman, artistiknya, placingnya, adegan di kamar kos gitu, kayak semua barangnya tuh tepat banget. Siapa art directornya di sini? Ada di sini. Ada. Siapa yuk? Luar biasa. Detailnya. Detail banget tuh. Iya. Tahu penempatannya. Ya kalian merhatiin continuity dan teknik-tekniknya oke lah. Thank you Mas Noel. Thank you. Terima kasih Mas Noel. Dan ada testimoni yang lain juga yang bagian dari itu. Itu soundtracknya. Wah. Siapa ya itu? Keren loh. Mas Noel aja bilang gitu, jangan lupa ditonton teman-teman. Tonton aja teman-teman. Dengerin lagunya juga Mas Noel. Oh, ada di Spotify kan Mas? Ada. Oke. UNI. Nah, lanjut lagi nih Mas Noel, ngomong-ngomong, sebelum jadi solois sampai saat ini tuh Mas Noel tuh dulunya tuh gimana? Ngeband dulu, mau main gitar, main drum atau gimana? Dulu sampai saat ini ngeband, kalau di kampus aktif di UKM. Lalu sempat bikin band juga, terus bikin band sama beberapa orang, jadi additional. Beberapa teman-teman saya kadang bantu manggung, misalnya kalau sama fakultas juga main, pernah ngiringin orkestra juga. Ya tadi aku udah jelasin panjang lebar yang rutin, yang pasti itu pasti main di gereja. Tiap minggu itu aku pasti main musik di gereja. Tapi dulu juga pernah ngerilis tahun 2018 sama bandku namanya The Society. Itu kami bertiga, judulnya My Home Is You. Bisa dicari juga di Spotify. Ada, udah rilis 2 tahun. Terus tahun depan aku rilis single, tadi judulnya Tak Akan Jauh, lagu gereja tadi. Terus 2020 baru rilis ini. Selain itu aktif bikin, dulu lebih sering bikin konten di Instagram malah. Main musik di Instagram. Cover-cover gitu kan? Cover-cover. VIP, collab sama teman-teman. Sebelum sekarang semuanya itu udah banyak banget gitu loh. Ya sekarang kita tiap nge-scroll ada tahun 2020 sejak corona kan kayak gitu kan. Collab minimal orang nyanyi ganti-ganti gitu. Kayak Mata Najwa, Rumah Kita, semua bikin kayak gitu.
collab jarak jauh dan ini. Iya. Nah, dulu 2018 aku sama teman-teman udah aktif bikin kayak gitu di Instagram. Beberapa kali bikin di YouTube juga. Nah, gitu-gitu aja sih. Oke. Terus untuk The Society-nya sekarang masih jalan nggak? The Society kami bertiga itu sama-sama sibuk. Dibilang bubar enggak, dibilang vakum juga enggak. Masih connected. Rencana sih doakan saja tahun 2021 semoga Amin, akan amin, merilis. amin. juga. Amin. Karena jujur The Society kami bertiga tuh juga apa ya? Kami tiga-tiga bukan orang yang, ya saya juga bukan orang yang full banget buat main musik gitu. Kami sama-sama mahasiswa Visipol. Iya. Dan saya sama teman saya yang gitaris itu angkatan 15, yang satu angkatan 17. Dia masih kuliah sampai sekarang, pemain bassnya. Yang sama gitaris, kami juga bekerja di satu lembaga yang sama, di Visipol gitu. Jadi itu sebagai satu project yang tidak terlalu kami spend banyak time di sana. Nah itu kami kaget karena jujur My Home Is You ini lagu yang feedbacknya, yang stream rate-nya di Spotify itu tinggi banget. Kami juga bingung, itu sekarang tuh nyampe hampir 110.000 di Spotify. Banyak Yang pendengarnya. Kami juga bingung nih, kok bisa sebanyak Dilanjut, ini, Mas, harus gitu. dilanjut. Harus dilanjutin dulu, Harus ya. dilanjutkan. Lanjutin. Padahal itu nggak Sayang. pernah ada gigs, nggak pernah ada nampil dimanapun, itu nggak pernah. Berarti iseng, Terus bisa dibilang iseng bukan nggak? iseng juga sih, pengen Terencana. bikin project cuman nggak Oh. yang segitu, waktunya aja nggak pas. Oh, Beda sama oke. yang dulu pernah bikin band, manggung sana sini gitu. Cuman dulu masih susah untuk masukin lagu ke Spotify. Iya. Tapi kalau sekarang udah gampang gitu kan. benar. Berarti itu satu kampus semua, Mas? Satu Persennya? society satu kampus. Oh, Oke. Oke. Tadi kan Mas Noel nih udah ceritain ya kadang jadi edisional, terus punya The Society juga. Terus apa sih yang akhirnya membuat Mas Noel tuh memutuskan untuk aku pengen solo gitu. Sekarang itu apa alasannya? Apa gara-gara pandemi itu tadi? Atau memang udah ada rencana dari awal lah, kapan-kapan bikin side 2020 gitu project. ya. Iya. 2020 kalau nggak punya argumen atau alasan, salahkan saja corona. Apapun masalahmu, salahkan corona. Gitu. Semua orang pasti menerima. Kenapa aku jadi solois adalah satu, karena aku pengen punya karya. Sebenarnya waktu itu pengen banget banyak karya-karya aku rilis sama The Society. Cuman jarak itu bikin susah. Jarak dia. Jarak itu gimana, Mas? Satu di Solo, satu di Batam. Oh. Kita nggak bisa ke studio. Beda-beda daerah Iya, ya beda-beda. Waktu itu juga belum berani untuk ngirim file kayak gitu. Dan satu lagi, aku memang pengen punya solo project. Aku ini kan aku pengen menonjolkan multi instrumentalis gitu. Jadi kayak banyak apa ya? Banyak instrumen yang Banyak dikuasai. instrumen yang bisa aku mainkan, tapi di satu sisi juga aku pengen melibatkan teman-temanku. Nah, kalau aku bikin solo project tuh betul-betul ekspresiku tuh aku luapkan ke sana gitu. Jadi semua idealismeku, semua yang aku mau, semua yang aku expect itu aku tuangkan dalam satu album. Nah, aku pengen punya satu karya itu. Oke. Gitu. Nah, kalau dari kacamata Mas Noel sendiri nih, gimana sih perkembangan permusikan saat ini di Indonesia atau di Jogja? Ini berat ini, salah ngomong viral. Opini. Iya, opini nggak Opini, apa-apa. nggak apa-apa Opini. ya. Opini Opini pribadi. guys, bukan kebenaran. Tidak mutlak. Apa ya, musik sekarang amazing banget. Sekarang semua orang sudah bisa memproduksi musiknya sendiri dan itu bagus-bagus. Itu standar yang sangat tinggi. Kita sebagai pemain instrumen kita akan minder ketika kita buka explore Instagram ngelihat anak umur 4 tahun sudah bisa memain instrumen dengan gila-gila. Itu ada pemain bass yang luar biasa, ada pemain drum yang gila-gilaan. Saya nggak tahu pas gede nanti mereka akan gimana. Standarnya itu bakal naik banget. Dan sekarang kita ngelihat apa ya, itu sudah sangat nggak dikuasai sama industri lagi. Industri masih megang gitu loh. Iya. Tapi sekarang bahkan yang industri aja beranjak ke digital gitu. Nah, kan. iya. Jadi seakan-akan mereka home production gitu. Kita bisa lihat banyak TV show musik yang bikin channel YouTube gitu. Sedangkan produser-produser musik mandiri itu sudah melakukannya sejak dulu. Dan kita lihat kayak top lagu 2019 di Spotify yang menginspirasi saya buat bikin UNI, jujurnya itu One Only-nya Pamungkas. Dia bikin itu. Dia bikin itu ya, kalau saya nggak salah, saya pernah baca, saya buka Instagramnya juga, kalau nggak salah itu waktu dia lagi kuliah. Iya. Dan salah Tugas satunya itu untuk kuliah. grading tugas Iya, gitu. itu untuk tugas kuliah. Nah, bisa-bisa kalian juga nanti bisa jadi Iya. taubik ya gitu kan. Iya. Nah, Pamungkas itu sangat menginspirasi saya karena dia cuma pakai laptop, cuma pakai MIDI controller yang tidak mahal, Iya. dia cuma pakai gitar yang waktu itu dia juga tidak pakai gear-gear yang wah, Iya. mic nggak di studio, cuma di kamar kosnya doang. Dia bikin satu lagu yang top Spotify Asia Tenggara 2019. Ini apa ya? Satu hal yang mengubah industri musik gitu. Dulu mungkin bisa terjadi sesuatu biasa ya, sesuatu yang viral misalnya gitu.
kita kan dulu suka sakit hati kan, kita sewa studio, kita sewa Iya, ini, view-nya iya. paling Kalah 1000 sama gitu. yang viral. Kalah sama yang tiba-tiba ada mbak-mbak gitu cuman pakai gitar atau cuman pakai apa? Tapi atau cantik nyanyi ya. bareng. Ya, Tapi cantik viral. Bisa aja nggak cantik, bisa aja yang dia cuman lucu-lucuan joget-jogetan tiba-tiba berapa juta view gitu. Iya, Kan. betul. Itu kan beda viral. Tapi masalahnya Pamungkas ini dia punya kualitas yang sama Punya taste, dengan industri musik dan dia bisa ngalahin chartnya di Spotify itu Iya, hanya dengan hanya dengan One. produksi dia yang sederhana itu. Iya. Nah ini kan satu hal yang shift gitu kan. Jadi semua orang bisa masukin. Sekarang siapa lagi sih yang misalnya beli kaset, beli merchandise kayak gitu. Saya Orang aja udah- kemarin tuh pengen cetak CD itu bukan pengen dijual, biar ada Punya pajangan. aja. Oh. Biar ada pajangan Punya dan ada bentuk ada fisiknya. satisfying gitu loh. Ada Siapa bentuk sih fisik. yang dengerin CD? Iya. Siapa sih yang nyari lagu di radio? Oke, mungkin kita mendengar apa ya? Ketika kita pengen dengar lagu, Iya. kita kan nggak ke radio kan, menantikan Iya. jam 3 kan ada lagu ini. Nah, Kita pasti buka di Spotify kan. Hmm. Kita cari kapanpun kita mau akses kita buka. Kalau tapi kita tahu lagu dari radio mungkin. Nah, sekarang semua di digital dan semua orang bisa masukin lagu ke Spotify. Anyone kayak gitu. Dan ini satu hal yang apa ya? Aku nggak bisa jelasin secara sederhana tapi industri musik ini challenge yang besar. Bisa aja nanti tahun depan kita akan ketemu artis-artis baru yang Wah, tiba-tiba iya, viral dengan kualitas yang luar biasa. pasti dan akan ini- ada yang baru-baru terus. Iya, ini amazing banget lah gitu. Jujur kalian aja pasti nggak akan ngebayangkan kan bisa bikin podcast kayak gini di tahun 2019. Misalnya, 2020. Iya. Sekarang enggak, 2020. kalau misalnya dulu, iya, iya, diri dulu. kalian 2019. Oh, iya. Aku juga merasa aku gila kalau Iya, aku bilang enggak. 2020 aku bikin album sendiri, posting di Spotify. Jangan kan 2019, 2018 kalau aku ngomong hal yang sama ke diriku. Enggak ada. Ya aku pasti akan bilang, gila kamu duitnya dari mana? Ah, Ternyata benar, setelah benar. aku hitung budgetnya juga, itu memungkinkan. Itu kita nggak habis aku nggak ada habis sampai 5 juta, 10 juta tuh nggak ada habis. Itu bisa rilis di Spotify, bisa rilis di YouTube. Semua orang bisa dengar laguku, Dimanapun. semua orang bisa dengar pesanku dimanapun. Kita dulu pikir ratusan juta dan wah gila, teknologi ngebawa kita Iya, ke iya. satu hal yang The luar power of biasa. technology memang ya Iya. guys. Semua sudah bisa dimudahkan dengan media digital sekarang. True, betul. Betul. Nah, kalau ini pertanyaan saya sebagai orang awam ya Mas, sebenarnya tuh suka dukanya dalam bermusik apa sih? Sebagai Mas Noel sebagai musisi. Suka dukanya dalam bermusik. Ah, Satu, nggak semua orang bisa jadiin itu karir. Maksudku kayak gini ya, bukan aku mendiskreditkan, tapi ketika sama kerja kreatif itu kan sama. Iya. Jarang banget orang yang bisa cuman hidup dari sana. Iya. Ada, Benar. tapi nggak semua bisa. semua bisa. Misalnya Anda pengen meniti karir, aku pengen jadi musisi aja, makan dari sana. Sayangnya di Indonesia belum se-advance itu, belum cukup di situ. Kalau di luar negeri mungkin bisa. Kita job di sini, tapi di sini nggak semua orang bisa. Oke, bentar aku potong. Kenapa menurut Mas Noel kenapa di Indonesia itu belum bisa sih sampai sekarang? Karena jujur saja lapangan kita memandang Menurut Mas Noel sendiri deh. kita memandang memandang musik sebagai sebuah seni yang di satu sisi juga profesional, itu tuh masih belum seperti mereka gitu. Jujur kita juga masih belum bisa menghargai karya-karya original dari musisi kayak gitu. Benar. Kita lebih suka membajak. Benar. Ya ini juga teguran buat saya, siapa yang nonton film cari downloadan gratis tidak nge-streaming kayak gitu, lah dia makan dari mana gitu kan. Iya sih. Dan kalau misalnya kita jujur lah di banyak gigs gitu, musisi-musisi itu banyak yang tidak dihargai sebegitunya gitu. Biasanya yang paket hemat ada nggak bisa 500.000 cuma nyanyi 3 menit doang. Ya Pak, nyanyi 3 menit itu kan lesnya berapa lama, belum lagi Waktu yang alat sound yang dihabiskan, bagus, iya. dedikasi dan kadang kayak gitu, tolong dong bantuin gua manggung di sini nih. Nah itu Harga jarang teman, sekali. kan? Itu dipandang sebagai satu hal yang profesional tuh masih jarang di mindset kita kayak gitu. Oke. Berarti kan itu tadi yang berdasarkan Mas Noel ya. Kita lanjut lagi nih ke topik yang agak lain lagi. Nah, dalam membuat lagu sendiri tuh penting gak sih idealisme kita ketika nulis lirik lagu, ataukah kita tuh bikin lagu ya berdasarkan apa yang kita pengen, atau kita bikin lagu ya apa nih yang lagi rame di pasar? Wah, kita misalnya bikin lagi itu, kita ikut bikin itu. misalnya lagi rame lagu galau, bikin lagu galau. Ya. Lagu rock, kita bikin lagu rock. Sebenarnya idealisme kita nggak kesana nih. Oke. Itu gimana kalau menurut Mas Noel? Aku percaya karya itu ada sisi personality yang tinggi di dalam sana. Ya itu tergantung kamu. Itu sangat subjektif, nggak akan ada rumus yang tinggi. Mungkin kalau misalnya kita di dalam dulu kan, saya nggak tahu, saya belum pernah masuk di label. Kalau kita di dalam satu label yang emang harus ngejar trending, ya kita riding the wave gitu. Apa yang lagi trending, kita ikutin. Orang bikin galau ini, tapi kita coba untuk ngikutin dan ini segala macam.
Tapi kalau menurutku sendiri kita nggak akan bisa jawab pertanyaan itu dengan pasti. Satu, tergantung kamu nulis lagu buat apa, untuk siapa. Kalau misalnya kita nulis untuk orderan kayak gitu, misalnya kan sekarang saya juga ada beberapa kali bikin jingle kayak gitu. Ini kan satu karir yang lagi mulai naik sekarang gitu. Kita orderan, oh harus bikin gini-gini, monggo. Kalau misalnya kita terikat di bawah label yang mereka harus ngikutin tren, pengen bikin kayak gini, ya itu bisa dibicarakan sama manajemen juga. Tapi kalau sekarang kita mau mengekspresikan diri, ya tergantung dia. Dia itu seperti apa. Kalau menurutku kayak aku Rhapsody of You and Me, ya itu independen kan. Aku produksi independen, aku rilis independen, manajernya aku juga, itu juga sarana pembelajaran. Aku tuangkan saja apa yang aku suka, apa yang aku pengen kayak gitu. Nah itu bukan masalah aku pengen ngikutin komersialisme atau enggak, tapi memang disitulah apa yang aku suka pada saat itu kayak gitu. Jadi buat bikin lagu tuh apa ya, satu hal yang sangat luas, tapi intinya adalah tuangkanlah personalitimu. Orang harus kenal kamu di dalam lagu itu. Even though itu bisa kedengaran apa ya, misalnya oh kamu dipengaruhi sama ini nih, kedengaran banget misalnya dari segi musik jangan sampai misalnya dibilang kamu plagiat atau kamu mirip dia ini lagunya ini banget ini banget. Harusnya enggak, harusnya kayak ketika kamu dengar lagu ini nih Noel tapi dia diinfluence sama ini. Mendelivery aku taste tahu yang lagu. dipunya dari Carilah itu. Jadi daripada kita ngejar apa ya? Kita mengejar idealisme atau misalnya ramainya gitu. Kenali dulu dirimu itu sebenarnya apa. Karena ada banyak orang ngaku idealisme, tapi dia sendiri nggak tahu ciri khas dia tuh apa. Kayak gitu. Itu tuh bukan idealisme namanya. Itu tuh ego. Karena beberapa kali aku nemuin dia tuh nggak pengen salah aja. Apalagi kalau kami di dalam tim gitu ya. Gitu. Kalau misalnya aku sama The Society, ya itu bukan masalah egoku lagi. Itu The Society. Udah bukan tentang Noel tiga doang. orang. Itu 3 orang ya, kita harus tahu. Nah gitu. Jadi kadang orang suka pakai kata-kata idealis itu untuk menggantikan egonya aja. Nah jujur, aku juga pernah kayak gitu. Aku nggak pengen salah dan aku pengen ideku masuk aja. Itu bukan idealis, ego aja sebenarnya. Sedangkan aku nggak tahu. Berarti nggak semua yang dari ego kita itu idealis, belum tentu juga. Belum tentu. Berarti kalau untuk album yang ini berarti itu gimana Mas? Apakah itu? Aku belum berani bilang itu ego, aku belum berani bilang itu juga. Berarti masih universal. Tapi di situ ya satu, karena tidak ada satu orang pun yang memberi input ke aku. Oke, ada orang yang ngasih saran, tapi maksudnya tidak ada orang yang ngedrive tuh loh. Tidak ada orang yang mengarahkanku. Ini betul-betul proyekku sendiri. Aku kerja dengan face-ku sendiri. Aku nggak punya target dan tahu-tahu jadi aja. Ya itulah hasilnya seperti itu. Oke. Nah sekarang tadi kan sempat Mas Noel bilang kalau misal jurusannya dulu kan komunikasi. Nah seberapa pengaruhnya sih Mas jurusan itu sama profesi Mas Noel saat ini? Kan kita juga sama-sama anak komunikasi ya, bener. Oke, profesi sebagai kalau aku sekarang kerja di kampus, aku juga pegang beberapa media sosial, itu sangat berpengaruh. Obviously. Sebagai seorang musisi, itu juga sangat berpengaruh menurutku. Kenapa? Karena satu, di ilmu komunikasi kami diajarin untuk bagaimana secara kritis melihat industri. Kita juga tahu tren-tren yang ada. Terus yang ketiga, membantuku dalam penulisan lirik juga. Jadi aku bisa mendeskripsikan laguku dengan baik karena itu diajarin juga di kampus. Dan juga yang ketiga di luar akademis. Kalau aku nggak kuliah ilmu komunikasi, aku nggak akan ketemu orang-orang luar biasa yang kebentuk aku sekarang. Teman-teman di The Society, audio engineer yang ada, teman-teman yang menyediakan banyak panggung, dan di UGM Jogja khususnya itu sangat ideal bagi musisi itu buat berkembang. Sangat welcome. 2019 tuh panggung di mana-mana. Iya benar. Udah kayak Indomaret. Iya. Gigs main mana? Sampai saya pernah salah masuk gigs. Teman saya panitia waktu itu di Gurang mana kayak gitu. Salah ternyata bukan di lapangan parkirnya, di dalamnya. Salah acara ternyata. Itu banyak banget. Wow, luar biasa banget, sangat kreatif dan dinamis kota ini, dan itu sangat berpengaruh sih. Oke, berarti Yogyakarta untuk saat ini sangat mendukung musisi ya. Dan murah. Wah, dan murah kayak gitu. Oke Mas Noel, mungkin setelah ini kita bakalan main game ya. Yeay. Tapi dan tetap di 789 Podcast Living Creative Mind. Sekarang nih bisa dilihat ya, Mas Noel udah megang gitar. Dari mana ini? Dari kru. Dari Sekarang kita mau ngapain nih guys? Nah untuk segmen kali ini kita mau ada sedikit game nih mengenai rapid question, tapi agak dikemas lebih menarik. Yaitu nanti ketika jawab pertanyaan dari kita, Mas Noel mengejreng gitarnya.
jawabannya sambil ngejreng gitu ya. Bener. Jreng. Kan biar Jreng gitu. Jreng. Kalau misalkan jawabannya jreng. Kalau jawabannya jreng. Ini Oke. mencurigakan ini. Sangat menarik ya guys, ini belum ada loh di yang lain, kita baru di sini, kalian saksikan aja pokoknya. Oke Mas, kita mulai ya. Oke. Langsung pertanyaan pertama, solois atau band? Band gitu. Sekali. Bener. Gitu. Nah, lanjut guys. Main gitar atau drum? Drum, tentunya drum. Drum tapi yang bikin ring kita. Iya. Lanjut. Rilis single atau rilis video klip? Video klip bisa sama kalian nggak sekalian? Waduh. Kan udah ada web seriesnya. Jadi tinggal ambil dikit. Lanjut. Kemarin ini. Mau telat cek sound atau lupa lirik? Telat cek sound. Yang terakhir, oke. Satu pertanyaan terakhir, pilih pop atau jazz? Nah harus. Jazz. Oke. Jelek banget. Jazz pokoknya. Oke, kenapa nih Mas Noel milih jazz daripada pop? Tapi jawabnya harus sambil Main gitar ya main diceritain karena Udah itu jawabannya. Berarti harus dibikin kayak lagu gitu dong. iya. Iya. Sambil ceritanya menceritakan sambil nyanyi kan. Siapa tahu bisa jadi lirik. Harus jazz dong lagunya. Susah ini kalian. Karena jazz itu lebih indah dan lebih cocok sama aku. Teman-teman. Ngawur banget. Mantap sekali Mas Noel, itu sekalian berarti udah relate ya. Mas Noel itu 100% musisi, bisa main musik itu paling penting. Indikator macam apa? Oke guys, kita lanjut lagi guys. Ngomong-ngomong untuk tahun 2021 nantinya Mas ya. Menurut Mas Noel sendiri band lokal atau solois yang bakal naik itu di tahun 2021. Iya. Iya, kira-kira siapa? Dari kacamata Mas Noel siapa ini? Menurutku apa ya? Apa masih Menurutku kayak- formatnya nggak cuman itu deh. Nanti akan lebih Ada- unik lagi. Apalagi digital gitu. Akan banyak solois yang dengan kemajuan teknologi sekarang Akan ada musik-musik Iya. baru lagi. model-model gitu yang multi instrumentalis atau bahkan dia nggak pakai instrumen sama sekali, cuman pakai programming gitu tapi bisa ngasilin musik-musik yang baru. Dan menurutku kalau aku ngelihat sekarang lebih banyak solois itu yang sedang naik. Solois baru yang dari kota-kota masing-masing punya solois yang musiknya tuh kaya banget tanpa dia perlu harus band gitu. Tapi band juga tetap berkembang. Tapi 2021 mungkin akan banyak solois. Bahkan soloisnya nggak cuma vokalis loh. Oh iya. Musik-musik Iya. sendiri gitu. Bahkan Iya. drummer sekarang bikin album sendiri banyak banget. Nah kalau menurut Mas Noel tuh kira-kira siapa kalau Siapa? sebut nama mungkin? Nggak Misalkan ada siapa? Pamungkas atau Nah. siapa? India. Pamungkas mungkin akan tetap apa ya? Siapa ya? atau Belum tahu, belum. ataukah Noel Silalahi? Pede banget gitu. Wes nggak apa-apa. Siapa ya? Nggak tahu. Berarti belum ada ya. Aku belum tahu. Tapi yang menurutku pasti tahun depan akan ada orang-orang baru. Either dari kota mungkin yang bukan dari Jakarta. Dia akan bisa semakin berekspresi gitu dan itu akan naik banget. Oke. Nah tadi kan Mas Noel kan bilang kalau misal ada sedikit hal yang disukai dari Pamungkas ya. Terus menurut Mas Noel sendiri gimana? Pamungkas di kacamata Mas Noel itu gimana? Mas Pam itu satu orang yang mendobrak banget saya di tahun ini gitu kayak dari keterbatasannya dia, dari musikalitasnya dia, dari cara dia memilih lirik gitu dan bagaimana dia memilih nada-nada itu something yang amazing, luar biasa banget gitu. Dia orang yang unik, dia punya banyak influence. Kita bisa name lah, orang kan banyak bilang dia terlalu ke barat-baratan Inggris, The Beatles dan segala macam. Tapi di samping semua kritikannya, saya tutup mata. Ada lagu Pamungkas yang baru, puter intronya aja, saya tahu itu Pamungkas. Di situlah dia taruh betul-betul jiwanya itu di situ. Dia punya ciri khas yang ada. walaupun saya nyanyi One Only sekarang pun, saya nggak akan bisa samain kayak dia gitu. Nah itu yang unik dari musisi-musisi seperti itu gitu. Jadi kamu terserah deh, harus ada orang-orang yang kalau kamu cover lagunya tuh kamu nggak akan bisa nyamain persis dia. Nah soulnya dia itu dapat di situ, taste-nya dia kayak tangannya itu
dapat lah gitu sentuhan. Oke. Coba satu part one only Mas. Tapi jangan panjang-panjang nanti Nanti copyright, jangan panjang-panjang. Forever dah copyright. Itu konten ID itu nggak akan nge-track gitu. Iya, oke. Oke, lanjut. Nah, tadi kan Mas Nel ngomong kalau misal udah 10 tahun nih berkecimpung di dunia Di musik, dunia musik. sampai akhirnya ada Rhapsody of You and Me ini. Ada nggak sih Mas momen yang berkesan sampai saat ini tuh Mas Nel masih teringat-ingat akan hal itu, entah itu yang sedih atau entah yang Selama bermusik. senang, ya bisa nggak di-share di Momen sini? spesial bermusik. dan nggak harus seneng ataupun sedih, apapun itu. Momen adalah ketika apa ya? Tentu aja ketika laguku didengerin sama orang-orang yang aku nggak expect sih kayak gitu. Dan karya aku juga didengerin sama orang dan itu bisa relate kayak gitu. Itu satu hal yang spesial banget. Aku mungkin ya semua musisi pengen didengar oleh banyak orang. Iya. Cuman ada satu rasa yang berbeda walaupun beberapa lagu di Rhapsody of You and Me itu nggak nyampe, masih belum sampai 1000 gitu, belum sampai banyak, tapi ada satu lagu yang ketika orang dengar itu sangat relate dan bisa membantu gitu. Iya. Itu bisa betul-betul nyentuh hidup dia. Itu something yang udah spesial banget sih buat aku. Kayak gitu. Walaupun mungkin aku nulis karena latar belakang ini, terus tiba-tiba pas dia dengar itu satu lagu yang bisa menemani, menghibur dia, itu something yang luar biasa banget. Oke. Berarti momen berkesan adalah ketika lagu itu bisa Lagu itu didengarkan memberikan dan pengaruh buat orang lain. pengaruh Ya? buat orang lain. Oke, kita lanjut ya Mas. Ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin guys, teman-teman pelajar atau mahasiswa yang mereka tuh udah pengen mulai terjun ke dunia musik. Nah, kalau dari Mas Noel sendiri sebenarnya apa sih yang harus mereka lakuin untuk Apa? terjun ke dunia musik gitu mungkin? Iya. Kreativitas itu tanpa batas. Iya. benar. Terus yang kedua, buat anak-anak, adik-adik tingkat yang baru belajar, kalian kalau misalnya dikasih jangka waktu yang sama dengan aku atau generasiku, kalian pasti harus bisa lebih jago. Gak mungkin gak bisa. Dulu aku pengen belajar musik, aku di Kalimantan. Aku harus ke Gramedia, buku-bukunya terbatas. Internet waktu itu lambat banget. Kalian pernah ngalamin buffer YouTube? Itu harus sambil masak kentang goreng dulu atau masak Indomie dulu sampai nunggu yang putihnya itu selesai, Iya. baru bisa kita nonton. Itu video cuma 4 menit atau 5 menit. Sekarang kalian mau ngulik lagu, tinggal buka Spotify, ada liriknya di situ, ada chordnya di situ, ada tabnya di situ, ada tutorial, segala macam tutorial itu Bisa tersedia diperoleh. di internet. Ah. Dan apa ya, teknologi itu Sangat bukan, jangan mendukung. sampai menguasai kalian, mengintimidasi kalian. Pakai, kreasikan, terus berkembang. Dan jangan sampai ketika ada satu hal yang baru itu kalian tuh tidak bisa beradaptasi gitu loh. Karena musik itu sangat luas dan musik itu nggak akan bisa mati kayak gitu. Kita pikir nanti ada teknologi baru, ada mungkin cara manusia berinteraksi yang baru, musik itu akan hilang, tapi enggak. Itu seni yang sangat luas dan ikutilah si seni itu. Jadilah orang-orang yang kreatif dan juga bisa ngalir gitu loh, bisa mengeksplor sebebas-bebasnya. Kayak gitu sih pesannya. Sisanya udah tahu lah ya, yang jangan nyerah apa segala macam. Originality udah common sense. Tapi banyak orang yang apa ya, ngelihat tantangan sekarang, orang tuh udah kayak minder, tapi justru aku ngelihatnya ini resource yang bisa ngebikin kita tuh semakin maju. Banyak banget pengetahuan yang kita bisa serap sekarang gitu. Dan semua dimudahkan dengan internet ya. Kita Semua dengan dimudahkan satu dengan kali internet. klik gitu Betul. bisa dapat apa Bisa aja, produksi. pengen bikin lagu, belajar gitar semua Betul banget. disediakan oleh internet. Berarti kalau misal kita nih pengen terjun ke dunia musik, tapi kalau kita udah ibaratnya takut duluan atau malu duluan sama karya kita nanti didengerin nggak ya, itu kira-kira gimana Mas? Nah itu ya, yang pertama sebagai musisi penting sih kita harus confident sama karya kita kayak gitu. Karena nanti kita nggak akan bisa tahu kita bagusnya di mana, kita jeleknya di mana. Confident tapi tahu diri, itu yang aku bilang. Maksudnya jangan bilang confident banget, kurang ajar kalau ada yang kritik itu pasti telinganya bulat katanya. Enggak. Tapi ketika aku confident, nah biasanya masa 2 bulan, 3 bulan itu rilis, aku dengerin lagi, aku akan ngedengerin mereka semua tuh kayak, oh ini kurang banget nih, kurang. Nah disitulah aku improve. Tapi aku tetap pede, karena aku tahu ini milestone yang udah aku capai. Iya, Ini titik pencapaian gitu, dan harusnya itu bisa improving lagi. Kita nggak akan bisa improve kalau itu nggak didengar sama orang kayak gitu. Dan kita pun juga harus mengembangkan itu Betul. terus dan Iya. sampai jangan cepat puas di titik itu. Iya, terus. karena karya emang harus dinikmati orang, nggak bisa cuman buat diri sendiri. Kayak buah gitu kan. Buah kan nggak dinikmati sama pohonnya sendiri, Iya. tapi sama orang lain. Nah. Untuk tahu buahnya asam atau enggak kan kita harus dengar pendapat Iya. orang. Berbesar hatilah. Oh. Koreksi diri kayak gitu. Tapi pede sama karyanya. Nah, Gitu. yang paling penting Berarti yang penting itu prosesnya ya Mas ya, proses itu yang menjadi hal yang utama ya sebenarnya. dan pede sama karyanya sendiri. Itu yang paling penting.
Betul banget. Oke Mas Noel, sebelum penutup nih, ada nggak sepatah atau dua patah kata atau kalimat yang sekiranya memotivasi Mas Noel sampai saat ini? Mungkin nantinya kalau misal bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain ya, semua. Siapa tahu disampaikan aja. Apa itu Mas? Motivasi. Sepatah kata. Apa ya? Ini jadi melo. Motivasi buat diri sendiri. Yang sampai saat ini dipegang terus. Itu sampai apa? saat ini aku pegang terus adalah kalau kita semua dalam hidup kita pasti kita tuh nggak hidup buat diri kita sendiri. Benar. Banyak karya yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita kejar. Tapi kamu tuh baru dapat kepuasan, sukacita, joy sejati ketika kamu nggak hidup buat diri kamu gitu. Ada orang yang ngejar musik, fokusnya adalah cuman bisa dikenal, bisa terkenal, dapat uang sebanyak mungkin kayak gitu. Kalau itu yang dikejar, kita tuh nggak akan bisa puas kayak gitu. Tapi apa yang bisa bikin kita terus berkarya terus, karena kita tahu apa yang kita lakukan tuh punya tujuan yang nggak cuman bermanfaat buat diri kita doang, tapi buat bikin orang lain. Rasain deh sukacitanya atau senangnya ketika apa yang kita lakukan itu tuh bisa ngubah hidup orang, bisa nyentuh hidup orang. Itu satu hal yang sampai hari ini sangat luar biasa. Ya, soal biasa ya. Dan itu sangat impactnya juga sangat luar biasa buat kita. Luar biasa kayak gitu. Oke, baik Mas Noel, untuk mengakhiri episode kali ini. Sebelum kita menutup episode Saturday Night Podcast bersama Mas Noel, mau nggak nih sebelum menutup kita Mas Noel kita suruh untuk mengiringi kita closing. Siap. Oke, siap ya. Ini dari tadi dari diiringin sebentar. Siap. Oke ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak Mas Noel waktunya buat hari ini. Sudah mau kita ajak podcast hari ini ya guys. Semoga sehat selalu, dilancarkan dalam berkarya, dan semoga Rhapsody of You and Me terus listenernya bertambah. Amin. Kita tunggu karya-karya terbarunya. Oke, terima kasih Mas Noel. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami di 789 Podcast Living Creative Mind.